Pemirsa, meskipun Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, akan tetapi ada situasi yang berbeda di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Hari ini, Masjid Agung Al-Azhar telah melangsungkan sholat ibadah Idul Adha pada pagi hari ini, tepatnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tadi kami memantau memang situasi di Masjid Al-Azhar sendiri telah dipadati oleh para jemaah sejak pagi tadi, baik di dalam masjid maupun di luar, tepatnya di lapangan Masjid Al-Azhar, yang dimana memang para jemaah ini sama-sama memboyong sanak keluarganya untuk melangsungkan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Memang apabila kita lihat ini Masjid Al-Azhar satu hari lebih cepat melangsungkan ibadah sholat Idul Adha-nya dibandingkan dengan ketentuan pemerintah yang jatuh pada hari Senin. Akan tetapi memang Masjid Al-Azhar sendiri ini menimbang beberapa hal, salah satunya mengapa akhirnya dilangsungkan sholat Idul Adha pada pagi hari ini, dikarenakan memang untuk pelaksanaan sholat ini mengacu kepada ibadah wukuf ataupun ibadah berdiam diri di Arafah yang menjadi salah satu rangkaian rukun ibadah haji yang dilangsungkan pada saat ini, pemirsa. Maka dari itu memang pelaksanaan sholat ini dilangsungkan pada pagi hari ini, meskipun memang untuk prosesi pemotongan hewan kurban dilangsungkan pada esok hari pada tanggal Senin 17 Juni 2024. Untuk prosesi pemotongan hewan kurban ini memang pengurus Masjid Al-Azhar ini menimbang agar ibadah yang dilangsungkan ini tidak terlalu terburu-buru sehabis sholat dan langsung pemotongan kurban, sehingga memang ada jeda satu hari untuk prosesi sholat dan juga prosesi pemotongan hewan kurban. Meskipun berbeda satu hari dari ketentuan pemerintah, pengurus Masjid Al-Azhar sendiri menegaskan bahwa untuk prosesi ataupun sholat Idul Adha yang dilangsungkan pada pagi hari ini tidak menjadi masalah, karena memang masing-masing telah mengikuti aturan ataupun anjuran yang berlaku di Al-Quran maupun Sunnah. Dari Jakarta, Putri Sofia, Jonedi Syafuddin, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih di program Idul Adha di Tanah Suci, dan Ustadz, tadi kalau kita lihat di Indonesia pun sudah ada yang melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini. Nah, bagaimana pendapat Ustadz? Baik ya, di sini saya ada mengutip satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Quraib Maula Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa dia pernah diutus oleh Ummul Fadl bintil Haris ke Syam, ke tempat Khalifah Muawiyah saat itu yang bertempat di Syam, dan di sana beliau katakan melihat hilal, dan itu pada hari Jumat. Maka dimulailah mereka itu ibadah puasa saat di Syam. Kemudian ketika dari Syam ini kembali lagi ke Madinah, dia menemukan bahwa Ibnu Abbas dan orang-orang di Madinah melaksanakan puasa saum pada hari Sabtu. Maka ketika diberitakan tentang hal itu, Ibnu Abbas tetap menjalankan puasa dan sampai 30 hari. Maka Quraisy bertanya, apakah tidak cukup mengikuti yang dinyatakan dengan adanya hilal di Syam sana? Maka Ibnu Abbas mengatakan, seperti inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika jarak satu tempat dengan tempat lain itu ada jarak yang jauh, maka ada perbedaan waktu sampai beda hari. Nah, inilah ulama mengatakan ada ikhtilaful matali', yaitu bulan itu berbeda-beda setiap tempat itu matangnya atau terlihatnya. Yang berarti bahwa tidak harus ketika di sana saat ini Idul Adha, kemudian pada hari yang sama Idul Adha juga, ya. Atau di sana Arafah, di sini puasa Arafah. Tidak. Kenapa? Karena berbedaan waktu. Di sana, ya, kemarin puasa Arafah, prosesi Arafah itu dimulai setelah zuhur terhitungnya, maka di sini asar jam 4, ya, karena 4 jam waktunya. 4 jam waktunya berarti tidak mungkin kita puasa kalau dinamakan diikuti dengan puasa itu dinamakan puasa Arafah, mengikuti prosesi Arafah. Maka dalam satu hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan puasa Asyura dan puasa Tasi' min Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah itu namanya 9 Zulhijjah gitu. Jadi diikuti dengan tanggalnya. Nah, yang ini berarti tanggalnya itu bisa berbeda dengan yang di sana. Nah, di sini
Arafah di sana beda waktunya atau harinya di sini beda. Yang berarti juga Idul Adhanya berbeda gitu. Ya, dan ini dikatakan oleh ulama sebagai ikhtilaful mu'tabar. Ya, ikhtilaful mu'tabar. Jadi tidak heran kalau ada perbedaan waktu antara di sini dan di sana. Nah, menentukannya bagaimana? Di sini maka harus melihat namanya ru'yatul hilal. Isbat ru'yatul hilal. Di sinilah ada Kemenag. Karena itu kita melakukan itu isbat ru'yatil hilal, dan ketika mereka menyatakan di sini tanggal sekian, maka itulah yang kita ikuti. Itu seharusnya seperti ya, itu. Seharusnya seperti itu. Baik, tapi memang perbedaan penafsiran begitu ya Ustadz, kita ini berbeda-beda. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Hayy Al-Katani atas waktunya bergabung bersama kami. Selamat Idul Adha besok Pak Ustadz. Semoga sehat-sehat selalu. Sampai bertemu kembali. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Ustadz Abdul Hayy Al-Katani, Komisi Fatwa MUI. Dan kita akan kembali di